Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Sebelum kita mulai perenungan ini, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang bajak dan mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, "Mari kita segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakan makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berkata boleh? Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, bila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang akan kami harus lakukan." Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman kita, Tuhan baik kita saat ini. Dengan iman kita menjadi pribadi yang rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberikan Tuhan, ada sebagian orang percaya memiliki kesombongan rohani. Dia menyatakan kepada sama orang percaya, "Aku lebih beriman daripada engkau. Buktinya, aku sering gereja, aku mengikuti persekutuan, atau sering memuji Tuhan." Itu merupakan sebuah kesombongan rohani. Tetapi sesungguhnya iman sejati itu bukanlah karena kita sering ke gereja, atau bukan karena kita sering mengikuti persekutuan, tapi iman yang sejati adalah cukup kamu berdoa kepada Tuhan, minta berkat atau perlindungan Tuhan, tanpa kamu menceritakan dan atau menyombongkan kepada orang lain. Pernahkah kamu berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tambahkanlah iman kepada kami," seperti dalam Injil bab 7 ayat 5-10. Hal itulah yang dikatakan para murid kepada Yesus. Murid-murid itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Apakah Yesus langsung menambahkan iman mereka? Bukan. Tetapi untuk menjawab itu, Yesus menunjukkan kekuatan biji sawi yang biarpun kecil tapi mampu tumbuh dan kekuatan penuh untuk menjadi tumbuhan yang patut dibanggakan. Jawaban ini memiliki dua arti atau makna. Yang pertama,
Yesus menyindir para murid yang selalu dekat dengan Dia. Ternyata mereka belum memiliki iman yang sungguh atau iman yang sepenuhnya terhadap Yesus. Walaupun mereka sering dekat atau selalu bersama Yesus. Ini sama halnya dengan kita. Kita sering ke gereja, rajin beribadat, berdoa, sering mengikuti Ekaristi, atau sering novena, merenungkan sabda-sabda Tuhan. Tapi kadang belum tentu kita sungguh beriman. Kadang kita menjalaninya hanya sebagai rutinitas, atau boleh dikatakan hanya sebagai rutin. Sebagai orang Katolik, bila kita sedang mengalami kesulitan atau tantangan, disitulah kita menyerah. Padahal kita punya Allah yang selalu membantu dan menolong kita. Mengapa dalam situasi itu kita dapat menyerah? Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan? Seperti dalam bacaan Injil tadi, Yesus berkata kepada muridnya, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sawi pun, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, cabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Dan pohon itu pun akan taat kepadamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kau berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna atau melakukan apa yang harus kami lakukan. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan Injil Lukas bab 7 ayat 5 sampai 10. Para murid ini minta kepada Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau menurut saya, ini doa yang sangat mengejutkan, karena jarang orang berdoa untuk menambahkan iman mereka. Bukan persoalan besar atau kecilnya iman, tetapi ada kualitasnya. Jadi dalam hal ini, iman seorang itu tidak bisa diukur dengan kasat mata. Kita tidak bisa berkata atau tidak. Kita tidak bisa berkata, aku lebih iman karena aku lebih baik dari dirinya. Di sanalah terjadi penghakiman. Tidaklah demikian. Beriman kepada Tuhan berarti kita menaruh hati kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang mampu memecahkan segala masalah hidup atau segala persoalan dalam diri kita. Karena tidak ada selain Tuhan yang mampu memecahkan persoalan dalam hidup kita. Yang kedua, Yesus mengatakan walaupun imanmu kecil, tetapi kau mampu melakukan apapun yang penting, iman itu benar dan sejati. Saudaraku yang terkasih, penegasan Yesus ini mengajak kita
untuk sadar dan bertanya pada diri kita, apakah saya sungguh beriman kepada Kristus? Apakah saya sungguh percaya Yesus ataukah tidak? Artinya, dalam situasi apapun, bahkan pahitan apapun saja, tetap percayalah kepada Yesus bahwa Allah akan mampu membantu saya. Ataukah saya hanya beriman, hanya kata-kata saja, mengatakan beriman, tapi pada saat mengalami kesulitan saya menyerahkan dan berpaling dari Yesus. Adakah tuannya? Adakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang mempunyai atau mengembala itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, setidaknya makanmu sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sudah itu engkau boleh makan dan minum. Dalam bacaan Injil Lukas bab 7 ayat 5 sampai 10. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita lemah dan rapuh. Karena itu, mari kita datang kepada Yesus, tekun dan taat, berserah diri pada Yesus, dan percaya semua kehidupan kita pada penyelenggaraan ilahi yang bekerja dalam diri kita. Pernahkah kamu berdoa kepada Tuhan? Atau pernahkah kamu minta bantuan sama Tuhan? Terkadang kita menjalaninya hanya sebagai rutinitas saja, sebagai orang Katolik. Bila kita sedang mengalami kesulitan atau tantangan, kita menyerah. Padahal kita punya Allah yang selalu membantu dan menolong. Mengapa dalam situasi itu kita tidak dapat menyerah? Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan dan bersujud dari Tuhan? Ada pula pesan dari Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai 10. Walaupun imanmu kecil seperti biji sesawit pun, tapi kalau kamu mampu melakukan apapun, yang penting iman itu benar dan sejati. Saudara-saudariku yang terkasih, penegasan Yesus ini sangat penting bagi kita. Walaupun iman kita kecil sekecil biji sawit pun, kalau kita tekun dan percaya kepada Kristus, pasti kita mampu mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terkadang kita lemah dan rapuh karena itu
Mari kita datang kepada Yesus, tekun dan berserah diri kepada Yesus, dan percaya semua kehidupan kita kepada penyelenggaraan ilahi yang bekerja dalam diri kita. Percaya cara Dia adalah cara yang paling indah dalam kehidupan kita. Maka semoga kita semua semakin hari semakin yakin dan percaya bahwa kekuatan kita adalah Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Demikianlah perenungan dari Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai 10. Terima kasih.